Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatu rabbihi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Jemaah salat Isya yang insyaallah yang akan kita lanjutkan dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tidak ada ucapan yang paling pantas kita ucapkan pertama kali dalam membuka kajian atau pidato kita pada malam ini melainkan kalimat puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah sehingga berbagai macam kebajikan, berbagai macam kebaikan itu dapat terlaksanakan. Kalaulah bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini. Kalaulah bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa melaksanakan puasa di siang hari tadi. Ada di antara orang-orang beriman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala entah dengan sakit atau yang lainnya, sehingga mereka tidak melaksanakan puasa sebagaimana yang mungkin kita laksanakan pada siang hari tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, apabila kita pelajari bahwa dicintai adalah hal yang diinginkan oleh semua manusia, ya enggak? Mau muslim ataupun kafir, bahkan orang kafir pun sekalipun itu ingin dicintai. Terkadang untuk mendapatkan kecintaan, keridhaan manusia saja kita rela melakukan apa yang mereka inginkan. Terlebih seorang muslim maupun muslimah ketika dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jauh lebih wajib melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semua kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang muslim ataupun muslimah, yang laki ataupun yang perempuan, itu semua pasti ingin dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka betapa banyak ayat menjelaskan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara banyak hal bagaimana kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, mencintai seorang hamba. Dan di antara hal yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas agar Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, lagi mencintai orang-orang yang bersuci. At-tawwabin, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay min dzunubihim 'ala dawam. Orang-orang yang bertaubat
dari dosanya secara terus-menerus. Tidaklah kita sholat tarawih bersama di sini malam ini ataupun malam-malam sebelumnya dan malam-malam berikutnya, melainkan kita berharap dari tarawih kita adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita laksanakan tadi siang hari ataupun puasa-puasa yang telah kita laksanakan di hari-hari sebelumnya ataupun puasa yang akan kita laksanakan besok, lusa dan seterusnya, bukankah itu sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian bukankah dengan kita membaca Al-Qur'an, betapa banyak para ustadz menganjurkan agar bagaimana kita memperbanyak menghidupkan waktu-waktu kita dengan membaca Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Kita ingin dari situ semua mendapatkan pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya dengan sedekah, zikir, doa yang senantiasa kita panjatkan ataupun ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang lainnya, semua itu agar bagaimana mengantarkan kita ke jalan taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulannya untuk kita bertaubat, bulannya untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sebelumnya di bulan sebelumnya kita lalai, maka sekarang mari kita kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan saatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhibbul mutatahhirin." Al-mutatahhirin, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, ay al-mutanazihin 'anil atham, wa hadha yashmulu at-tatahhur al-hissi minal anjasi wal ahdath. Orang yang bersuci, yaitu dia bersuci dari dosa-dosanya. Bahkan ayat ini mencakup segala macam bersuci dari yang bersifat material, baik itu yang kita bersuci dari najis maupun kita bersuci dari hadas. Dengan segala ketaatan yang kita laksanakan, amal ibadah yang kita kerjakan, kita mensucikan diri dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Setiap dosa pasti memberikan efek negatif. Maka begitu halnya dengan kita menjaga kebersihan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa tidak ada satupun aturan di muka bumi ini yang peduli terhadap keindahan tubuh manusia seperti kepedulian Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, seperti kepedulian atau perhatiannya agama kita, agama yang sempurna, agama Islam. Sesungguhnya agama Islam sangat perhatian dengan kesucian dan kebersihan setiap muslim maupun muslimah. Oleh karenanya kebersihan merupakan simbol yang membedakan seorang muslim dengan mereka yang menganut agama-agama yang lain, dengan bangsa-bangsa yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah ketika Islam berbicara tentang kebersihan, tentang kesucian, tentu Islam dari jauh-jauh hari, pada abad yang dulu di zaman Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan, telah membahas dengan sangat-sangat detail, dengan sangat-sangat jelas, sehingga kebersihan yang senantiasa kita perhatikan, yang kita diminta untuk perhatian dengannya, memiliki peranan besar dalam syariat Islam. Bukan hanya sekedar kebersihan,
Akan tetapi agama kita mengajarkan tentang kesucian jauh lebih tinggi derajatnya dari sebatas kebersihan itu sendiri. Ingatlah ketika ayat awal mula turun, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu sucikanlah wahai Muhammad. Secara bahasa ini pakaian, kita diminta untuk dibersihkan. Tapi yang jauh lebih dalam maknanya daripada itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sucikanlah hatimu, dirimu dari kesyirikan, agar sehingga supaya amal ibadah yang kita kerjakan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada bau kesyirikan. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan kecuali berlandaskan atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan kita untuk hidup bersih, mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan karena dia termasuk amal salih. Sehingga kita dapati banyak ibadah yang syarat sahnya berupa apa? Berupa bersuci. Bersuci dari sisi badan. Kita wajib bersuci dari segi pakaiannya. Bersuci di tempat dia beribadah. Sebagaimana ibadah solat yang kita kerjakan. Tidaklah kita melaksanakan solat isya tadi ataupun sholat tarawih yang akan kita laksanakan, melainkan kita telah yakin dan tenang bahwa kita telah bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kita telah melaksanakan wudu. Tidak akan sah bagaimanapun seseorang melaksanakan sholat dari malam hari sampai subuh, ternyata dia tidak wudu, tidak akan sah sholatnya. Dan tidaklah kita merasa yakin dan tenang memakai pakaian yang kita gunakan untuk sholat ataupun sejadah tempat kita bersujud, melainkan kita telah yakin bahwa tempat kita sholat ini atau pakaian yang kita pakai ini telah suci dari najis. Di sini menunjukkan bagaimana bahwa kesucian, kebersihan itu memiliki posisi penting dalam syariat agama kita. Bukan hanya sebatas kebersihan. Kita melihat bagaimana agama yang lain mengajak manusia untuk menjaga kebersihan. Agama Islam jauh hari telah mengajak kita bukan hanya bersih terhadap lingkungan sekitar. Dari dalam bagaimana agama Islam mengajak kita bersih dari dosa, bersih dalam badan kita, pakaian kita, tempat ibadah kita. Itu semua kita diminta menjaga kebersihannya. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadikan bahwa sebagian iman seseorang itu adalah dengan dia menjaga kebersihannya. At-tahur syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari keimanan. Ketika kita menjaga kebersihan, maka dia menjaga bagaimana keimanan dirinya. Seorang muslim, dia akan menjaga pakaiannya, badannya, tempat tinggalnya, tempat ibadahnya suci bersih dari hadas maupun najis. Tidak pantas seorang muslim itu kucil. Tidak pantas seorang muslim itu tidak perhatian dengan kebersihan. Karena ini membedakan antara diri kita dengan orang-orang Yahudi. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam silsilah as-sahihah, hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani, beliau mengatakan bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahharu afniyatakum." Bersihkanlah halaman rumah kalian. Fa innal yahuda la tutahhir afniyataha. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak perhatian untuk menjaga kebersihan lingkungan rumahnya.
Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berusaha mensucikan dirinya dari kotoran dan najis, maka sudah sepantasnya Allah jauh lebih mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dari dosa dan segala kemaksiatan. Bahkan di penjelasan yang lain, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ayat ini menunjukkan disyariatkannya bersuci secara mutlak, karena Allah menyukai orang-orang yang bersifat dengan kesucian. Itulah sebabnya bersuci secara mutlak adalah syarat sahnya solat, syarat untuk kita tawaf. Bahkan lebih dianjurkan dan diutamakan untuk kita membaca Al-Quran dengan kita bersuci terlebih dahulu. Juga bersuci secara maknawi, agar kita mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang hina, sifat-sifat yang rendah, ataupun perbuatan-perbuatan yang kotor lainnya. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mimbar yang mulia ini, di malam yang berkah ini, di bulan suci yang penuh ampunan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berusaha untuk bertaubat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa kita menjaga kesucian dan senantiasa menjaga kebersihan yang telah diajarkan oleh agama kita yang sempurna ini. Mungkin yang ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.